Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Septi Salsabila dari Prodi Manajemen kelas MJ204. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester Statistika dan Ekonomi Bisnis. Dosen pengampunya Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI. Saya kelompok 3 dan akan mengerjakan soal nomor N3. Oke, yang pertama kita melihat dulu soalnya. Di sini, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengeluaran iklan yang dilakukan perusahaan dengan penjualan produk. Data diambil dari 30 cabang perusahaan yang melaporkan pengeluaran iklan dalam ribuan dolar dan penjualan produk dalam ribuan unit. Oke, di sini merupakan tabelnya. Selanjutnya pertanyaannya, apakah pengeluaran iklan berpengaruh signifikan dengan penjualan produk? Gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan pengeluaran iklan dan penjualan produk. Berapakah penjualan yang diprediksi jika perusahaan mengeluarkan $140.000 untuk iklan? Interpretasikan koefisien regresi dalam konteks ini, dan yang terakhir, lakukan diagnostik penjualan asumsi klasiknya meliputi uji normalitas. Oke. Cara untuk mengerjakan soal ini yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya copy terlebih dahulu tabelnya untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Kita klik kanan, paste with variable names, lalu kita ke variable view. Di sini desimal penjualannya saya ganti 7, menyesuaikan dengan soal. Ini tetap 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi. Caranya dengan klik analyze, kita ke regression, ke linear. Nah, dependennya kita masukkan penjualan. Nah, di statistiknya ini sesuai aja, di plotnya kita kosongin. Nah, di save-nya ini kita checklist yang ini untuk memunculkan nanti uji normalitasnya. Oke, continue. Oke. Nah, di sini keluar variable enter removed. Itu di sini sebagai modelnya itu pengeluaran iklan dan dependent variabelnya itu penjualan produk. Sini ada model summary untuk mencakup nilai korelasi dan koefisien determinasi. Dan ANOVA ini untuk uji simultan atau keserempakan, dan koefisien ini untuk menguji bagaimana nilai koefisien dari pengeluaran, apakah dia berpengaruh atau signifikan terhadap penjualan. Oke, kita mulai ke analisisnya. Untuk analisis yang pertama, yaitu berdasarkan tabel dari model summary, diperoleh nilai R-nya ini 0,941, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara pengeluaran iklan dengan penjualan produk. Nilai R square-nya juga sebesar 0,885 menunjukkan bahwa sebesar 88,5% variasi penjualan produk dapat dijelaskan oleh pengeluaran iklan, sedangkan 11,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, misalnya seperti lokasi cabang, kualitas pelayanan, harga, promosi penjualan, dan lain-lain. Dan nilai R square adjusted R square-nya itu 0,881, menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah data dan variabel dalam model,
kemampuan model dalam menjelaskan variasi penjualan adalah sebesar 88,1%. Dan nilai standar errornya itu sebesar 34,661 menunjukkan besarnya kesalahan standar dalam melakukan prediksi penjualan. Oke, selanjutnya ada ANOVA. Dari tabel ANOVA ini diperoleh nilai F-nya ini sebesar 216,443, yaitu dengan nilai signifikannya 0,01, berarti jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi penjualan produk. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran iklan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penjualan produk. Nah, selanjutnya ada tabel koefisien, di mana di sini bisa membentuk persamaan regresi. Persamaan regresi adalah yaitu di sini dilihat dari sini Y topi sama dengan min 9,881 ditambah 4,049 X, di mana Y topi itu prediksi penjualan dalam ribuan unit, sedangkan X-nya itu pengeluaran iklan dalam ribuan dolar. Untuk interpretasi slope-nya itu ini nih. Setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar $1.000 diprediksi meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 4,049 ribu unit. Koefisien pengeluaran iklan T sama dengan 14,712, signifikan lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran iklan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penjualan. Oke, selanjutnya untuk interpretasi konstantanya ini, yang ini senilai min 9,841, ini dimana ketika iklannya itu $0.000, maka prediksi penjualannya sebesar ini. Namun nilai ini tidak menunjukkan nilai penjualan yang diprediksi ketika penjualan sebesar 0, karena prediksi tersebut kan negatif. Berarti ini itu di luar rentan dalam penelitian, kan rata-ratanya itu di 80 sampai 158 ribu dolar. Maka konstanta ini tidak memiliki interpretasi praktis dalam konteks penelitian dan nggak usah dianggap sebagai penjualan aktual. Tidak usah dianggap. Nah, berapakah penjualan yang diprediksi jika perusahaan mengeluarkan $140.000 untuk iklan? Nah, kita menggunakan persamaan regresi yang tadi. Kita tinggal masukkan nilai X-nya aja. Jadi, X-nya itu kita masukkan jadi 140.000. 140 dalam ribu dolar. Oke. Maka menghasilkan 557,049. Jadi, jika anggaran sebesar $140.000, maka penjualan diprediksi sekitar 557,04 ribu unit. Oke, selanjutnya, di sini ada uji normalitas. Cara mencarinya, kita kembali ke aplikasi SPSS lagi. Nah, karena tadi kita men-checklist yang unstandardized itu, maka di sini muncul res 1. Nah, setelah itu kita akan mencari uji normalitas. Caranya kita ke analyze, kita ke descriptive, kita ke explore. Nah, di sini yang dimasukinnya unstandardized-nya itu kita masukin.
Di plots-nya ini, ya diklik ke non, di sini normality. Oke, continue. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul nih test of normality. Di sini muncul uji normalitasnya. Oke, kita analisis lagi. Di sini, dalam tabel ini, signifikan menunjukkan 0,371. Artinya, ini lebih besar dari 0,05. Maka, H0 tidak ditolak. Oh iya, sebelumnya kita memakai Shapiro-Wilk ini, uji Shapiro-Wilk yang ini, kita melihat di sini karena N sampel kita itu sebanyak 30. Maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk ini. Oke, dari data ini maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal dan asumsi normalitas dan model regresi telah terpenuhi. Oke. Selanjutnya ada uji homokedasitas. Nah, uji homokedasitas ini ada dua, yaitu uji Glaser, menggunakan uji Glaser dan scatter plots. Nah, uji Glaser ini variable dependent-nya itu average atau nilai absolute residual. Sebenarnya uji ini untuk mendeteksi heterokedasitas. Caranya yaitu kita masuk lagi ke SPSS, kita menggunakan masukkan average terlebih dahulu. Caranya dengan kita ke transform, kita ke komputer variabel. Oh, di sini saya ulang ya. Kita di sini masukin ABS res. Nah, di sini ABS, lalu S. Ini ABS, buka kurung. Nah, ini masukin, tutup kurung. Oke. Nah, nilainya kan sudah muncul. Kita selanjutnya analyze, kayak tadi lagi regression ke linear. Nah, dependennya ini kita keluarin dulu. Kita masukin average-nya di dependent. Nah, kita ke... Nah, ininya kita unchecklist aja karena udah tadi uji normalitasnya. Continue, oke. Nah, ini nih koefisien. Nah, di sini dependent variable-nya average. Oke, kita analisis. Nah, berdasarkan hasil dari uji Glaser ini, diperoleh nilai signifikannya itu sini 0,862. Berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedasitas pada model regresi atau dapat dikatakan bahwa asumsi homokedasitas terpenuhi. Selanjutnya mengujinya dengan scatter plot. Itu seperti ini. Caranya kita ke aplikasi SPSS lagi. Ini. Kita ke analyze, kita ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini ininya penjualan. Nah, di plots-nya ini kita masukin nih. Nah, Y-nya ini kita masukin as receipt dan di X-nya ini kita masukin Z-spread.
Zeret, zepret, zepret. Oke, continue. Oke, kita ke oke. Nah, maka muncul scatter plot seperti ini. Oke, kita analisis lagi. Berdasarkan grafik ini, antara regression student residual dan regression standar practice value, bahwa titik-titik ini terlihat menyebar di sekitar nilai 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Tidak terlihat adanya pola mengerucut, melebar, maupun sistematis lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model ini, sehingga asumsi homokedasitas terpenuhi. Kesimpulan ini juga konsisten dengan uji Gleiser yang tadi, yang uji Gleiser kan diperoleh 0,862 lebih besar dari 0,05. Hal ini sama-sama menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedasitas pada model regresi. Oke. Kesimpulan dari seluruh analisis yang tadi kita sudah lakukan adalah pengeluaran iklan berhubungan positif dan signifikan dengan penjualan produk. Sebesar 88,5%, variasi penjualan dapat dijelaskan oleh pengeluaran iklan. Model regresi ini juga layak digunakan untuk prediksi dan hasil uji asumsi klasiknya menunjukkan bahwa normalitas dan homokedasitas terpenuhi. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.